Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Tentunya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan memasuki pada pembelajaran kedua dari subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran kedua ini, kita diajak memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, yang pertama adalah bergerak. Coba kalian perhatikan beberapa gambar animasi berikut. Yang pertama ada orang yang berjalan, ada ikan berenang, ada burung terbang, ada ayam sedang berlari, katak melompat, kemudian kupu-kupu terbang, kemudian ada ular berjalan seperti ini, ada cicak merayap, kemudian ada semut yang sedang lalu lalang lari ke sarangnya, kemudian ada kepiting seperti ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar tersebut? Ternyata makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Burung terbang dengan sayap. Kodok melompat dengan kaki. Ular bergerak dengan cara melata. Dan sebagainya. Tentunya kalian bisa menyebutkan beberapa macam hewan yang belum disebut di sini dengan cara bergeraknya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, apakah tumbuhan juga bergerak, Pak? Terus bagaimana cara tumbuhan itu bergerak? Jawabannya adalah tentunya iya. Tumbuhan juga bergerak. Bagaimana cara tumbuhan itu bergerak? Nah, gerak pada tumbuhan tidak sama dengan makhluk hidup yang lain. Tumbuhan bergerak karena terjadi proses tumbuh atau karena rangsangan dari luar. Misalnya seperti pada gambar berikut. Perhatikan pada gambar tumbuhan yang ada di pot berikut. Nah, dia bergerak dari bawah ke atas karena mengalami proses tumbuh. Kemudian pada gambar yang kedua, di sini ada daun putri malu. Sebelum disentuh, dia seperti ini. Namun ketika kena sentuh oleh tangan kita, maka daunnya menutup seperti ini. Nah, dari terbuka sampai ke menutup, dia akan bergerak karena ada rangsang dari luar. Begitu juga tumbuhan Venus flytrap. Awalnya dia membuka beberapa helai daunnya. Namun ketika ada serangga yang masuk ke dalam helai daun, maka dia menutup
secara otomatis. Dari terbuka ke menutup, dia bergerak. Kenapa? Karena ada rangsang dari luar. Nah, selanjutnya merupakan ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernapas. Tahukah kalian apa itu bernapas? Nah, bernapas adalah proses mengambil oksigen atau O2 di udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, uap air, serta energi. Kemudian, apa tujuan dari bernapas? Tujuan bernapas adalah untuk menghasilkan energi. Untuk apa, Pak, energi itu? Energi itu digunakan untuk beraktivitas. Misalnya seperti berjalan, berlari, menyanyi, dan sebagainya. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia bernapas dengan paru-paru. Nah, ini ada penampakan gambar paru-paru manusia atau paru-paru kalian. Letaknya di dalam dada kita. Paru-paru manusia terdapat dua bagian. Ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Jadi, manusia bernapas dengan paru-paru. Kemudian, ikan. Ikan itu bernapas dengan insang. Seperti apakah insang ikan? Saya punya gambarnya. Nah, ini ada bagian tubuh ikan. Kemudian, gambar berikutnya juga ada gambar penampakan insang ikan. Yang mana yang dimaksud dengan insang? Nah, yang ini yang dimaksud dengan insang ikan. Jadi, ikan ada di dalam air itu bernapas dengan insang. Kemudian, burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Nah, ini ada gambar penampakan dari tubuh burung. Nah, yang mana yang merupakan paru-paru burung? Nah, paru-paru burung ditunjukkan oleh anak panah berikut. Kemudian, belalang atau serangga. Belalang atau serangga bernapas dengan trakea. Nah, yang mana yang dimaksud dengan trakea? Ini ada gambar penampakan tubuh belalang atau serangga. Yang mana yang trakea? Trakea yang ditunjukkan oleh anak panah ini. Selanjutnya, ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Ini ada penampakan bagian tubuh lumba-lumba. Nah, yang mana paru-paru ikan lumba-lumba?
yaitu yang ditunjukkan oleh anak panah berikut. Jadi, tidak semua ikan itu bernapas dengan insang, namun ada beberapa ikan yang bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya, laba-laba. Laba-laba bernapas dengan paru-paru buku. Seperti apa paru-paru buku pada laba-laba? Nah, berikut saya punya gambarnya. Ini adalah gambar tubuh laba-laba. Nah, ketika dibalik tubuh laba-laba, maka penampakannya seperti ini. Mana yang termasuk bagian dari paru-paru buku? Nah, paru-paru buku seperti yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah di sini. Jadi, laba-laba bernapas dengan paru-paru buku. Selanjutnya, ada cacing. Tahu cacing kalian? Cacing bernapas dengan kulit. Nah, ini ada gambar penampakan cacing. Ketika kulit cacing dilihat dari mikroskop, dilihat menggunakan mikroskop, maka bentuknya penampakannya seperti ini. Nah, ternyata berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Cacing itu bernapas menggunakan kulit. Selanjutnya ada katak. Katak bernapas dengan insang dan paru-paru. Kok ada dua, Pak? Nah, maksudnya ketika masih berudu, katak itu bernapas dengan insang. Namun, ketika katak sudah dewasa, dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Bukan berarti dalam tubuh katak itu ada dua alat pernapasan. Namun, yang benar adalah ada perubahan alat pernapasan. Mungkin ada pertanyaan, apakah tumbuhan itu bernapas? Jawabannya adalah iya, namun alatnya berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Bukan berarti makhluk tumbuhan itu bernapas dengan paru-paru, kulit, trakea. Tidak. Namun, alat pernapasan pada tumbuhan disebut dengan stomata. Nah, berikut ada penampakan stomata. Ini adalah helai daun dari tumbuhan. Ketika bagian dari helai daun itu dipotong dan dilihat di mikroskop, maka bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Yang mana yang dimaksud dengan stomata? Stomata adalah yang berwarna merah ini. Ada juga gambar daun yang seperti ini. Ketika dipotong bagian daun ini, maka kelihatan stomatanya seperti ini. Nah, ini juga berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Jika makhluk hidup yang lain yang diambil ketika bernapas, dihirup ketika bernapas, yaitu O2 dan mengeluarkan CO2. Namun pada tumbuhan bukan begitu. Kebalikan dari makhluk hidup yang lain.
yang diserap, yang dihirup oleh tumbuhan lewat daun, yaitu CO2 atau karbon dioksida. Yang dikeluarkan adalah oksigen dan air. Jadi, kesimpulannya, alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan trakea, ada yang menggunakan paru-paru buku, ada yang menggunakan kulit, juga ada yang menggunakan insang dan paru-paru. Khusus pada tumbuhan, alat pernapasannya yaitu stomata. Nah, sampai di sini dulu pemahaman tentang ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Nanti akan ketemu kembali pada video berikutnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, berkembang biak. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.